Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibn Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Sambil tertawa keras, laki-laki bercadar itu kemudian menarik gendewa. Dan seketika itu juga, melesatlah sebuah anak panah menghantam seorang prajurit Kediri yang ternyata juga akan melepaskan anak panahnya. Wajah tegang, Tumenggung Yuda paksa segera menoleh ke arah prajuritnya yang tersungkur roboh. Hatinya jadi berdebar kencang. Perlahan dia pun mundur beberapa tindak ke belakang. Itulah akibatnya. Kita ingin kama-kama terhadapku. Kisanak, kita tidak mempunyai urusan. Sebaiknya menyingkirlah dari tempat ini. Siapa bilang kita tidak mempunyai urusan? Kalau kau mengetahui siapa aku, kau pasti akan semakin murka terhadapku. Baik, kalau kau memang merasa mempunyai urusan denganku, seperti yang kuminta tadi, bukalah nutup wajahmu itu. Tunjuk apa kau sebenarnya. Aku sangat keberatan senang kalau kau penasaran terhadapku. Ya, kalau kau memang penasaran, apa yang ingin kau lakukan? Bangsat! Para prajurit, tangkap orang itu. Jangan biarkan dia lolos dari sini. Cepat! Serentak para prajurit Kediri berhamburan berlari ke arah laki-laki bercadar itu. Melihat para prajurit itu, laki-laki itu pun segera melompat sambil tertawa. Kejar terus! Jangan biarkan dia lolos! Prajurit Kediri segera mengejar laki-laki bercadar itu. Sementara laki-laki bercadar itu melompat menerobos semak belukar yang rimbun. Kemudian lenyap di telan rimbunan pohon-pohon kecil. Kejar dari sebelah sana. Tadi aku melihat dia menerobos semak-semak ini. Ayo! Ayo! Ayo!
sebenarnya laki-laki itu? Apakah dia orang yang bernama Lintang Panjer Sore? Tidak mungkin. Menurut telik sandiku, Lintang Panjer Sore adalah seorang senopati Kediri. Kalau kulihat dari sosok orang ini, di istana Kediri tidak ada yang mirip salah satu senopatiku. Sial, membuat otakku mumet saja. Ayo, kejar saja! Ayo! Tidak ada! Ayo! Kejar! Apa yang kita kejar? Semua para prajurit Kediri tersentak kaget. Mereka ternyata telah dikecoh oleh laki-laki bercadar itu. Seorang laki-laki bercadar sudah berdiri tak jauh dari hadapan Tumenggung Yuda Paksa. Bagaimana Tumenggung Yuda Paksa? Apakah kau masih penasaran terhadapku? Setan alas, jangan membuatku jadi penasaran. Katakan siapa namamu? Apakah aku perlu menyebutkannya, Yuda Paksa? Kau tidak perlu mempermainkan aku. Menyebutkan namamu itu lebih baik, agar kematianmu tidaklah menjadi orang yang misterius. Ayo, katakan siapa namamu? Baiklah, baik. Sekarang kau dengar yang jelas, agar kau pun tidak mati penasaran. Namaku Lintang Panjer Sore. Yuda Paksa tersentak kaget ketika laki-laki bercadar itu mengatakan bahwa ia adalah Lintang Panjer Sore. Alis Tumenggung Yuda Paksa pun berkerut, seakan-akan dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan laki-laki itu. Aku tidak percaya bahwa kau adalah Lintang Panjer Sore. Telik sandiku pernah mengatakan bahwa Lintang Panjer Sore adalah salah satu pejabat istana. Sedangkan kau, aku tidak melihat sosok dari salah satu pejabat istana. Bagaimana mungkin aku bisa percaya bahwa kau adalah Lintang Panjer Sore? Itu terserah kau, Yuda Paksa. Yang jelas aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak percaya sekalipun kau mengatakan bahwa kau bicara yang sebenarnya. Lalu apa maumu sekarang? Buka cadarmu dan tunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Tidak semudah itu. Aku bisa menuruti keinginanmu. Kalau aku buka cadar ini, itu sama saja percuma. Percuma aku menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Sudahlah, tidak paksa. Kau tidak perlu mengetahui siapa aku sebenarnya. Bangsat! Jangan membuat kemarahanku semakin memuncak di sana. Aku bisa mencabik-cabik tubuhmu sampai lumat. Aku percaya kau memang orang hebat, tidak paksa. Dan aku tahu sampai sejauh mana ajian yang kau miliki. Cukup! Aku tidak butuh kata-katamu. Baik, kalau kau memang tidak mau membuka cadarmu, sekarang aku mau tahu lagi. Apakah kau yang menolong Murti Wandawa di halaman istana raja itu? Jawab, bangsat! Aku tidak butuh tertawamu. Kelihatannya kau bertambah geram saja, Yuda Paksa. Luar biasa. Ternyata bukan hanya jabatanmu saja yang membuat orang mundur, tetapi amarahmu pun cukup membuat orang lemah, mati ketakutan. Baiklah, aku memang yang telah menyelamatkan Murti Wandawa. Nah, lantas sekarang apa yang kau inginkan? Aku menginginkan kematianmu. Kalau kau memang bernama Lintang Panjer Sore, berarti kau adalah seorang senopati atau tumenggung istana Kediri. Jadi kau mulai mempercayai aku bahwa aku Lintang Panjer Sore. Ya, aku memang salah seorang senopati Kediri. Pengkhianat.
Sungguh tidak tahu diri sekali kau, Senopati. Kau hidup dari belas kasihan Sri Baginda Kertajaya. Tetapi secara diam-diam kau telah menyiapkan sebuah pisau untuk membunuh junjunganmu sendiri. Aku memang sudah terlalu muak untuk hidup di istana. Banyak sekali penyimpangan dan kekejaman yang dilakukan oleh Sri Baginda. Apakah tidak wajar jika aku menjadi seorang pengkhianat yang membela kebenaran? Sebentar lagi Sri Baginda akan mati di tanganku. Aku memang akan membunuhnya dengan pisau yang telah kusiapkan dari belakang. Keparat pengkhianat. Tumenggung Yuda Paksa benar-benar geram. Dia terus menerjang laki-laki bercadar itu dengan serangan yang mematikan. Tetapi ternyata laki-laki bercadar itu mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Dia berkelebat dengan mudah ke sana kemari, menghindari pukulan Tumenggung Yuda Paksa. Laki-laki bercadar itu. Kita jangan diam saja melihat Kudi Tumenggung melawan laki-laki itu. Ayo. Para prajurit yang masih berada di dalam rimbunan semak-semak kembali berhamburan keluar. Mereka semua berlari ke arah tempat berkelahinya Tumenggung Yuda Paksa dengan laki-laki bercadar. Tapi ketika para prajurit itu mulai mendekat, tiba-tiba saja Tumenggung Yuda Paksa melompat mundur sambil berteriak. Mundur! Mundur semua! Siapa yang menyuruh kalian maju semua? Siapa? Keparat. Sekarang kalian minggir. Kalau aku tidak memerintahkan kalian untuk maju atau menyerang, jangan coba-coba melakukan tindakan apa-apa. Aku tidak ingin pekerjaanku yang satu ini dicampuri oleh siapa-siapa. Aku ingin mencabik-cabik tubuh manusia pengkhianat ini sendiri. Cepat minggir. Serentak para prajurit pun mundur beberapa tindak ke belakang. Mereka dalam keadaan tegang. Setelah menatap kembali dengan tajam mata laki-laki bercadar itu, kemudian dengan geram, Tumenggung Yuda Paksa mencabut pedangnya. Sepertinya kau semakin penasaran untuk membunuhku, Yuda Paksa. Sungguh sayang sekali, aku tidak bisa melayanimu saat ini. Hei, apakah kau takut mati di tanganku pengkhianat? Mati bagiku bukanlah hal yang menakutkan, Yuda Paksa. Aku menghindar darimu karena aku masih mempunyai tugas yang penting. Dan tugas ini masih membutuhkan waktu yang panjang. Nah, selamat tinggal, Yuda Paksa. Bangsat Keparat! Jangan lari kau, pengkhianat! Kejar orang itu, cepat kejar! Ayo.
busuk. Ternyata aku dipermainkan olehnya. Satu saat jika aku bertemu dengan laki-laki itu lagi, maka jangan harap dia akan selamat dari tanganku. Sekalipun dia mengaku sebagai seorang senopati, rasanya aku masih belum mempercayainya. Setelah beberapa saat para prajurit itu mencari laki-laki bercadar tadi ke sana kemari, kemudian mereka menghadap Tumenggung Yudapaksa dengan hasil kosong. Ampun Gusti, kami tidak dapat menemukannya. Dia menghilang begitu saja Gusti, bagaikan ditelan angin. Ampun Gusti. Bangsat, bodoh. Pekerjaan kalian tidak lebih dari cecunguk sawah. Ampun, bodoh. Ampun Gusti. Bukannya kami tidak bekerja dengan baik, tetapi orang itu Gusti mempunyai kehebatan yang cukup tinggi. Bodoh. Ampun. Sudah, sekarang kumpul semua. Kita tinggalkan tempat ini. Iya Gusti. Ya. Ampun Gusti, semua para prajurit sudah berkumpul. Mereka siap berangkat meninggalkan tempat ini. Kalau begitu kita langsung berangkat ke Kediri. Maaf Gusti. Apakah Gusti tidak berniat untuk singgah di Padang Karautan? Barangkali saja Gusti penasaran dengan apa yang pernah saya ceritakan. Maksudmu tentang anak muda yang mengaku sebagai kekasih para dewa itu? Ya, benar Gusti. Baiklah, kita akan singgah ke Padang Karautan. Aku memang penasaran dengan pemuda itu. Aku mau tahu sampai sejauh mana kebenarannya. Ayo para prajurit, kita berangkat. Ayo. Tumenggung Yudapaksa benar-benar kecewa dengan hasil yang hampa. Sementara itu, rupanya laki-laki bercadar masih berada di tempat itu. Sekarang dia berada di sebuah... Yudapaksa, kelihatannya kau seperti kecewa sekali. Aku berhasil membuatnya penasaran. Tidak kusangka dia begitu sombong dan besar kepala. Yudapaksa. Perlahan laki-laki bercadar itu segera membuka secarik kain yang menutupi sebagian wajahnya. Dan ternyata laki-laki itu tak lain adalah Biku Dewa Hastu. Setelah itu dia pun kembali melompat untuk menuju ke punggung bukit. Sementara itu di atas bukit, Anjampiani masih terus mengintai Tumenggung Yudapaksa yang telah pergi bersama 50 orang prajuritnya. Kakang Dewa Hastu telah mengecoh para prajurit Kediri itu. Apakah ini tidak akan berbahaya bagi Lintang Panjer Sore sendiri? Itu dia Kakang Dewa Hastu. Tumenggung Yudapaksa dan para prajuritnya sekarang telah pergi di Anjampiani. Iya Kakang. Aku sudah melihatnya dari atas bukit ini. Apa yang Kakang katakan pada Tumenggung Yudapaksa? Ya, aku mengaku sebagai Lintang Panjer Sore. Aku sengaja berbuat begitu untuk mengacaukan pikirannya. Tapi Kakang, apakah itu tidak membahayakan Lintang Panjer Sore sendiri? Tidak, Adik. Kau kelihatannya cemas sekali, Adik. Iya Kakang. Setidak-tidaknya kita pun perlu mengkhawatirkan keadaan orang yang telah menolong kita itu, Kakang. Iya. Kau tidak perlu khawatir, Adik. Aku berbuat demikian justru sebaliknya.
Yuda Paksa pasti kebingungan untuk mencari siapa Lintang Panjersore. Iya. Karena yang ada di dalam benaknya hanyalah aku. Aku dengan ciri-ciri yang sudah dikenalnya. Silakan saja dia mencari kemana-mana sosok tubuhku di antara para senopati di Kediri. Dia pasti tidak akan menemukannya. Dan bukankah itu berarti bahwa aku telah berhasil mengecohnya? Mudah-mudahan saja, Kakang. Iya. Adi Anjampiani, lebih baik sekarang kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Iya, Kakang. Hari terus merambat menapaki pucuk-pucuk pohon. Udara lepas mencerat hembusan angin yang semilir. Tanpa terasa, sekarang matahari telah berada di sisi barat. Telah setengah hari menelusuri jalan setapak yang ditumpuhi rimbunan semak belukar. Rombongan prajurit yang dipimpin Tumenggung Yuda Paksa mulai mendekati padang karautan sebelah timur. Sementara itu Kamaswara yang masih duduk tak jauh dari hadapan Ken Arok perlahan bangkit berdiri. Oh, hatiku rasanya tidak enak sekali. Sebaiknya aku lihat suasana di sekitar sini. Iya, siapa tahu ada orang-orang yang ingin berbuat jahat. Dengan begitu aku dapat mencegahnya. Apalagi pada saat ini, orang-orang banyak yang tahu tentang Ken Arok. Kamaswara kemudian segera melangkah meninggalkan Ken Arok yang masih dalam keadaan semedi. Dan benar saja, ketika dia melangkah ke arah timur, tiba-tiba saja telinganya menangkap langkah beberapa ekor kuda. Berhenti! Inikah daerah yang kau maksud dengan padang karautan itu, Telik Sandi? Benar, Gusti. Tempat inilah yang bernama Padang Karautan. Lalu di mana bersemadinya orang yang mengaku sebagai kekasih dewa-dewa itu? Dia berada di sebelah timur sana, Gusti. Tidak jauh dari sini. Aku harap keteranganmu yang kedua ini tidaklah mengecewakan aku, Telik Sandi. Percayalah, Gusti. Kali ini keterangan saya tidak akan membuat Gusti Tumenggung kecewa. Laki-laki yang mengaku sebagai kekasih para dewa itu ada di sana sedang bersemadi. Baik, kalau memang demikian, kita akan segera menangkap anak muda itu. Kita akan aduk-aduk padang karautan ini. Apakah kalian semua sudah siap untuk menjalankan tugas? Itu berteriak dengan tegas. Mereka nampak masih berada di punggung kudanya masing-masing sambil mendengarkan perintah yang akan dilakukannya. Sementara itu, Kamaswara rupanya tengah mengintai dari balik semak-semak yang tak jauh dari para prajurit Kediri itu berada. Benar saja dugaanku. Cukup banyak juga jumlah mereka. Dan sepertinya mereka adalah para prajurit Kediri. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Aku mau tahu perintah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pimpinan rombongan prajurit ini. Seandainya mereka ingin macam-macam, artinya ingin mengganggu ketenangan Ken Arok yang sedang bersuraka. Aku harus mencegahnya. Hal ini bisa mencelakai diri mereka sendiri. Nah, kalau kalian semua sudah siap, sebaiknya sekarang juga kalian memecah menjadi 4 kelompok. Satu kelompok memecahkan diri di sisi utara, kemudian di sebelah barat dan di sebelah selatan. Dan sisanya ikut bersamaku. Kita sasak padang karautan ini sampai ke akar-akarnya. Kemudian kita tangkap orang itu hidup-hidup. Sebentar, Gusti. Menurut saya, apakah tidak sebaiknya kita selidiki dulu sebelum bertindak? Kenapa? Tidak, Gusti. Saya cuma menyarankan. Karena menurut yang saya lihat, anak muda itu sangat berbahaya, Gusti. Dia mempunyai ajian yang luar biasa sekali. Saya tidak hanya sekedar menduga, tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau kita terlalu ceroboh, akibatnya akan membahayakan kita juga, Gusti. Telik Sandi. Ya. Apakah kehebatan anak muda itu sama dengan aku?
Saya tidak tahu, Gusti. Kau harus tahu bahwa aku pun tidak bisa dianggap main-main. Jangan kau pikir aku tidak mempunyai olah kanuragan yang hebat. Apakah aku perlu membuktikannya? Jangan, perlu. Gusti, jangan. Jangan coba-coba menasihati aku. Aku bertindak begini bukan berarti aku tidak mempunyai perhitungan, tetapi aku mempunyai perhitungan yang matang. Kau paham? Paham? Saya paham, Gusti. Nah, kalau kau paham, turuti saja perintahku dan jangan banyak bicara lagi. Para prajurit, siapkan diri kalian masing-masing dan memecahlah menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang kerjakan. Tunggu. Tumenggung Yuda Paksa tersentak kaget begitu mendengar teriakan seseorang dari arah belakang. Perlahan kemudian dia menoleh ke arah datangnya suara tadi. Kama suara kemudian muncul dari balik semak-semak sambil melangkah beberapa tindak. Dia menatap tajam wajah Tumenggung Yuda Paksa. Kalian tidak bisa bertindak seenaknya di daerah Padang Karautan ini. Siapa kau, anak muda? Namaku Mahisa Suci. Oh, Mahisa Suci. Apakah kau yang mempunyai julukan sebagai singa liar Padang Karautan? Bukan. Aku bukan orang yang berjulukan singa liar Padang Karautan. Julukan itu adalah milik seorang kawanku. Oh, jadi kawanmu lah yang mempunyai julukan singa liar Padang Karautan. Di mana dia sekarang berada? Apakah aku perlu menjelaskan di mana sekarang dia berada? Kau memang harus menjelaskannya padaku. Kalau kawanmu itu mau selamat. Sepertinya kau ingin berbuat jahat terhadap teman itu. Aku bisa saja berbuat jahat kalau kau berusaha menyembunyikan di mana dia berada. Tetapi aku pun bisa berbuat baik kalau kau mau berkata dengan jujur. Maaf, Kisanak. Sebaiknya kalian tinggalkan saja tempat ini. Jangan mengganggu ketenangan kami. Ketenangan? Hah? Kau pikir Sri Baginda pun bisa tenang dengan ulah kawanmu itu? Dia mengaku sebagai kekasih para dewa. Padahal kekasih para dewa yang sebenarnya adalah Sri Baginda Kertajaya dan bukan siapa-siapa. Oh, jadi tujuan kemari adalah atas perintah dari Kertajaya. Dan dia merasa tersinggung karena kawanku mengaku sebagai kekasih para dewa? Sungguh memalukan sekali. Jaga mulutmu, anak muda. Sekarang kau bukan sedang berhadapan dengan orang-orang biasa. Aku adalah Tumenggung. Jadi aku harap kau bisa menjaga mulutmu agar bicara sopan. Aku sebenarnya bisa bicara sopan. Kalau kau pun tidak ingin membuat keributan di tempat ini. Kita masing-masing menginginkan ketenangan, bukan? Ketenangan. Yang aku lakukan sekarang bukanlah untuk mencapai ketenangan. Tetapi aku sedang menjalankan perintah. Dan perintah ini datangnya dari Sri Baginda. Jadi aku berhak berbuat apapun di sini sesuai apa yang menjadi perintah Sri Baginda. Kelihatannya kau begitu membela sekali temanmu itu. Dibayar berapa? Untuk menjaga kesetiaannya, Aku tidak membutuhkan pamrih apa-apa, Tumenggung. Yang aku lakukan tidak lebih dari kesetiaan sebagai seorang sahabat. Kalau kau mau kerja sama denganku, kau pasti akan mendapatkan imbalan yang lumayan. Bagaimana kalau kau membantuku? Kau tidak perlu khawatir.
aku pasti akan memberimu uang yang cukup besar atas kerjasamamu ini. Cukup! Jangan bicara soal itu. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Sombong sekali kau anak muda. Kau pikir yang menguasai padang karautan ini adalah kau? Sri Baginda Kertajayalah yang menguasai tempat ini. Jadi kau tidak berhak untuk menguasainya. Baru saja dia turun dari punggung kudanya, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara auman seekor singa. Semua para prajurit Kediri yang berada di situ jadi bergidik ketakutan. Mereka saling pandang. Suara apakah itu? Anak muda, kau tahu suara apa itu tadi? Kedengarannya seperti suara auman seekor singa. Itulah teriakan temanku. Dialah yang berjuluk singa liar padang karautan. Dahsyat sekali kedengarannya suara itu. Tapi apakah kemampuannya seperti suara yang dimilikinya? Jangan-jangan temanmu itu hanya sekedar singa ompong. Kau boleh mencemooh kawanku. Tapi kalau kau sudah mengetahui siapa dia, maka kau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Aku bukan anak kecil yang mudah kau gertak, anak muda. Sudahlah, kalau kau memang tidak ingin memberitahukan di mana dia berada, aku akan segera menyuruh para prajuritku untuk menggasak tempat ini. Nah, sekarang minggirlah. Tidak. Aku tidak akan menyingkir sebelum kalian yang menyingkir lebih dulu dari tempat ini. Kau jangan coba-coba mencari penyakit di hadapanku, anak muda. Aku tidak main-main. Kalau kau tidak main-main, begitu juga dengan aku. Kalau kau mau menangkap temanku, maka akulah yang akan mencegahnya. Oh, jadi kau bermaksud untuk melawanku? Tak ada pilihan, kecuali hanya dengan melawanmu, Temenggung. Kau tidak akan mampu melawanku dan para prajuritku yang berjumlah banyak, anak muda. Pikirkanlah baik-baik sebelum kau menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal dengan apa yang ingin kulakukan, Temenggung. Sebaiknya dengarkan saja kata-kataku ini sebelum terlambat. Wajah Tumenggung muda paksa jadi merah padam mendengar kata-kata Kameswara yang seolah-olah merendahkan kehebatannya. Perlahan dia melangkah mendekati Kameswara. Ditatapnya lagi lebih dalam wajah anak muda yang berada di hadapannya itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai